Ya Tuhan, kami menginginkan transformasi hati. Ampunilah kami atas kemunafikan kami, kerana setiap kali kami berkata, mengajar, atau berkhutbah dengan satu cara, namun hidup dengan cara yang lain. Kami ingin melakukan hal-hal yang kami lakukan untuk-Mu dari hati yang berserah kepadamu, hati yang dimotivasi oleh kasih, hati yang diperbarui oleh kemurahan dan kasih karunia-Mu serta kehadiran Roh Kudus yang tiada henti. Semoga puasa kami dan seluruh aktivitas rohani dan keseharian kami menjadi ekspresi sejati kehadiran-Mu yang kudus di hati kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, haleluya, dan selamat bertemu kembali dalam siri ibadah 10 hari berdoa dengan tema keutamaan iman. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan melalui doa yang bersungguh-sungguh dan mendapatkan rahmat serta keberkatannya bagi hidup kita sempena tahun yang baru ini. Tumpuan ibadah kita pada hari ini adalah kebebasan hidup yang terfokus ataupun tertumpu dalam kesederhanaan. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 16 hingga 18 menyatakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah kamu muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi engkau, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Sahabat dalam Yesus, salah satu cara untuk menciptakan ruang untuk menjalani kehidupan yang berfokus ataupun bertumpu kepada Allah adalah dengan berpuasa. Berpuasa bermaksud merapikan pikiran dan hidup kita dengan secara terancang, memberikan ruang bagi pergerakan Roh Kudus di dalam diri kita. Maka kita akan dapat memusatkan perhatian kita kepada Allah dan firman-Nya. Alkitab sering menyebutkan puasa sehubungan dengan doa. Yesus berpuasa sebelum memulai pelayanan umumnya. Para rasul juga berpuasa dan berdoa agar mereka mendapat bimbingan Allah. Dan dalam perjanjian lama, puasa sering dilakukan di kalangan lelaki dan wanita yang beriman. Berbeza dengan puasa kesehatan, puasa Alkitabiah bukanlah semata-mata tentang menjalankan diet khusus yang dirancang untuk menurunkan berat badan dan mengamalkan gaya hidup sehat. Sebaliknya, puasa Alkitabiah merupakan keputusan dalam sedar dan waras untuk tidak makan, untuk mengalihkan perhatian selama jangka waktu tertentu untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Allah. Dengan melepaskan sementara hal-hal yang biasa kita lakukan, kita memperoleh kesegaran spiritual yang baru. Selama berdoa dan berpuasa, fokus kehidupan sehari-hari kita akan berubah. Daripada memuaskan keperluan diri sendiri, menjauh dari pekerjaan sendiri, dan menuju kepada ketaatan untuk mendengarkan perkataan Allah. Puasa yang Alkitabiah mendorong keinginan kita untuk meningkatkan kebergantungan kepada Allah serta memperhatikan hal-hal rohani yang penting. Hal ini merangkum lebih daripada sekadar tidak makan. Pada kenyataannya, hal ini memberi kesan yang besar kepada setiap bidang dan aspek kehidupan kita. Sementara kita berpuasa dan berdoa, kita mengakui bahwa kita ingin memberikan ruang penuh bagi Allah dengan mengurangi segala gangguan yang mengganggu perhatian dan keinginan kita. Kita menunjukkan bahwa kita ingin mencari dan menghargai kehadiran Allah di dalam hidup kita lebih daripada apapun juga. Saudara yang kekasih, bagaimanakah kita boleh menjalani kehidupan yang sederhana ini? Di manakah
di dalam Alkitab, di mana kita boleh belajar untuk menumpukan kepada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Sama seperti kita perlu memperhatikan apa yang kita makan, kita juga harus berhati-hati terhadap apa yang kita lihat dan apa yang masuk ke dalam telinga kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi pikiran kita, sama seperti apa yang kita lihat. Contohnya, jenis musik, buku, podcast, ataupun laman sesawang yang kita layari yang boleh menimbulkan pikiran yang beracun, ataupun bahkan membazirkan waktu berharga kita dengan kesombongan dan keangkuhan diri. Selain menjauhkan diri daripada hal-hal yang sia-sia, Anda mungkin perlu bersiap untuk menghidupkan kebiasaan-kebiasaan baru untuk membantu kita membangun serta menciptakan pemikiran yang sehat dan yang menyembuhkan. Kehidupan yang sederhana, pikiran yang segar, tidak datang daripada apa yang kita kejar di dunia ini. Hati yang damai dan berbahagia datang kerana kita percaya kepada Tuhan dan beriman kepadanya. Ketika kita belajar untuk berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang dilakukan oleh orang lain, dan ketika kita berlatih untuk melepaskan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan, maka kita pasti menemukan kehidupan yang lebih sederhana. Istirahat yang sempurna penting, dan kedamaian sejati bersama dengan Pencipta dan Penebus kita. Apa yang penting? Aturkanlah dengan teliti segala keutamaan penting di dalam iman kita, dan isikanlah hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Puasa dan berdoa merupakan ajaran dan saranan Alkitabiah yang pastinya akan memberkati kehidupan kita semua dan mendekatkan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Engkau bertakhta di surga, dan Engkau juga bertakhta dalam ruang hati kami. Terima kasih Tuhan kerana Engkau ingin selalu mendekat kepada kami. Dan satu cara bagaimana kami boleh mendekat kepadamu Tuhan adalah melalui doa yang bersungguh dan juga puasa. Puasa yang membolehkan kami memberikan sepenuh tumpuan dan fokus kami kepada Tuhan, yang boleh mengalihkan tumpuan kami daripada perkara-perkara remeh dan sia-sia yang ada di sekeliling kami. Membolehkan kami menikmati istirahat, damai sejahtera, dan ketenangan kerana kami boleh menumpu kepada Tuhan dan kasih karunia-Mu. Tolong kami Tuhan untuk boleh meluangkan dan memperuntukkan waktu untuk berpuasa dan berdoa. Biarlah ini menjadi salah satu disiplin rohani yang boleh kami hidupkan pada tahun ini. Bukan sahaja pada waktu kami berhadapan dengan cabaran-cabaran hidup dan permasalahan yang sangat besar dan sukar untuk kami tanggung, tetapi dalam masa kebahagiaan, dalam masa kami diberkati Tuhan, kami juga boleh memperuntukkan waktu untuk bersyukur dalam doa dan juga berpuasa, agar fikiran kami sentiasa tertumpu kepada Tuhan, kepada surga, dan juga kepada hidup kekal yang Tuhan telah sediakan untuk kami. Berkati kami Tuhan, biarlah gereja Tuhan akan mengalami kebangkitan iman pada masa 10 hari berdoa ini, dan juga untuk masa-masa berikutnya sepanjang tahun ini, agar kami akan memiliki tekad dan semangat serta keterujaan untuk melayani Tuhan, dan pada masa yang sama untuk menjadi unit penginjilan yang boleh keluar dan membahagikan kasih Tuhan, rencana penyelamatan yang ada pada Yesus Kristus dengan orang lain di sekeliling kami.
Kami doakan khusus untuk para misionaris Tuhan, para penginjil dan pendakwah yang Tuhan telah utuskan untuk menyampaikan kabar keselamatan ini dimanapun di pelosok dunia ini. Terutama sekali di tempat-tempat yang sukar untuk ditembusi oleh Injil Tuhan. Di tempat di mana kumpulan Kristen adalah kumpulan yang minoriti. Tuhan, tolong mereka dengan kuasa besar-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa itu. Engkau menyertai mereka. Engkau berikan kuasa melalui urapan Roh Kudus-Mu agar mereka akan dapat menembusi hati yang sukar untuk ditembusi, yang akan dilembutkan dengan firman Tuhan, didorong oleh kebenaran Tuhan, dan seterusnya dimenangkan oleh Yesus Kristus. Jaga pelihara mereka, lindungi mereka, dan biarlah mereka menjadi penginjil yang akan sukses dan berjaya memenangkan lebih ramai jiwa, dipersiapkan bagi kerajaan surga. Kami serahkan mereka kepadamu Tuhan, dan biarlah juga Engkau memberkati pekerjaan penginjilan di tempat-tempat yang sukar, terutama sekali di tempat-tempat di mana agama Kristen adalah agama yang minoriti. Dan biarlah nama Tuhan akan terus dikenali, dimasyhurkan, dan ramai yang akan merasai kehausan dan juga kelaparan mereka akan kebenaran Tuhan, khususnya pada zaman akhir ini, untuk dipenuhi, untuk dipuaskan, dan seterusnya untuk dibawa kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Tuhan memberkati semua, dan jangan lupa untuk menyertai kami dalam 10 hari berdoa sekali lagi pada hari esok.